Shalom, selamat Paskah buat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di dalam Kristus yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kami dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Ilama Kota Pesona kembali hadir dalam ibadah online Minggu tanggal 19 April 2020. Mari kita bersama-sama berdoa agar ibadah online ini berkenan dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dan hidup kita menjadi berkat. Amin. Mari kita persiapkan diri dalam ibadah ini dan dipersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersatu. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Haleluya. Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah pujian ini, penyembahan ini naik ke hadapan Tuhan sebagai pujian dan hormat kita kepada Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
mengagungkan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami layakkan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau Engkau izinkan kami pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing kami boleh berkumpul, boleh beribadah secara online. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa dibatasi oleh gedung atau ruangan gereja-Mu tempat kami biasa beribadah. Tapi saat kami ini, pagi ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Tolong Tuhan, bela ibadahnya boleh berkenan di hadirat-Mu, boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami naik ke hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang harum. Terlebih hati kami Bapa boleh memuliakan nama Tuhan. Bibir kami, roh kami menyala-nyala buat-Mu Tuhan. Terlebih pikiran kami, supaya kami fokus di dalam ibadah ini. Terlebih kami akan menerima firman-Mu yang akan dilayani oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Binar Sembiring MTH. Hamba-Mu juga akan diberkati urapan yang Allah dari Maha Tinggi mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan menebus kisi-kisi, menebus tembok-tembok. Walaupun kami terpisah jauh oleh karena online, tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini boleh terjadi oleh karena kehendak Tuhan, dan Engkau sendiri bertata atas puji-pujian, dan biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau saja Bapa yang beracara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing saat ini juga bisa bersorak-sorai kepada Tuhan, bisa memuji nama Tuhan, dan percayalah bahwa kita juga adalah umat pilihan Allah. Amin. Kita muji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita dan bersemangat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari
Haleluya, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah bawa apa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. sampai apa? Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Tuhan. Amin, amin. Ya, dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara, ya, darah Tuhan itu selalu berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan, ada kuasa dalam darah Tuhan. Dengan tempo yang cepat, dengan semangat. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran. Ada kuasa. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan diri dan terlebih hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hambanya juga Bapak Pendeta Bintang Sembilan MPH dan diurapi oleh Tuhan melalui mulut bibirnya, melalui hidupnya, melalui penyampaian firman-Nya. Kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang Kau ingini Tuhan, inilah hidup kami, bukan dengan barang fana. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan himpunkan kami masuk dalam ibadah raya. Pujian penyembahan telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menolong dan menguatkan kami sehingga kami diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dan sungguh untuk mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dalam persekutuan yang indah. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita tentang cara hidup jemaat yang pertama. Petrus berkhotbah kepada jemaat yang pertama. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mereka mendengar, mereka menerima dan memberi diri dibaptis. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita tentang cara hidup jemaat yang pertama. Dan Petrus berkhotbah dan dia katakan, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk itu mari kita belajar di mana mereka mendengar, menerima dan memberi diri dibaptis. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Satu, di mana mereka menerima Kristus dengan sungguh-sungguh. Di mana mereka menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ketika Petrus berkhotbah dan dia katakan bertobatlah. Maka hendaklah kamu masing-masing memberi diri baptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2:42 menjelaskan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Dan mereka menyimpan janji Tuhan dalam hati mereka. Dan merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini. Orang-orang yang ada dalam saat pertemuan ini. Di mana ketika Petrus dan rasul-rasul berkhotbah, dia katakan bertobatlah. Mereka menerimanya dengan sukacita. Mereka merenungkannya dan mereka melakukannya. Alkitab menjelaskan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Mereka menyimpan janji Tuhan dalam hati dan merenungkannya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan ini meneguhkan mereka, mendengarkan, merenungkan dan melakukan, dan juga mereka saling membagi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menerima firman itu. Kita adalah orang-orang yang telah memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Maka kehidupan lama kita telah berubah menjadi kehidupan yang baru seperti jemaat
jemaat mula-mula ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mengetahui bahwa firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Untuk itu mari kita belajar supaya kita menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Karena jemaat mula-mula ini terbukti bahwa mereka mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, mereka bertekun dalam doa. Mereka selalu berkumpul dan makan bersama-sama. Dalam Matius 18 ayat 22, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di mana juga mereka mengerti bahwa mereka berdoa karena mereka tahu doa menjawab segala kebutuhan. Matius 7 ayat 8 mengatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, demikian juga setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang meminta menerima, mencari mendapat, dan mengetuk pintu dibukakan. Maka saya mau jelaskan bahwa mengetuk ini artinya menunggu jawaban. Ketika kita berdoa, kita mengetuk hati Tuhan. Doa kita bisa dijawab hari ini, mungkin juga bulan depan, mungkin juga tahun depan. Maka hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita menunggu jawaban doa. Dan marilah kita bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa doa itu dijawab oleh Tuhan. Mungkin hari ini, mungkin minggu depan, dan mungkin bulan depan atau tahun depan. Dan pada saat sekarang kita sedang mengalami virus corona. Banyak kegiatan diliburkan, demikian juga tinggal di rumah. Mari kita bersama-sama membangun mesbah keluarga dengan sungguh-sungguh, ibadah dan saling melayani di rumah masing-masing. Di mana di sini kita harus jelaskan bahwa suami harus menjadi imam, menjadi teladan dan membawa keluarga untuk merenungkan firman Tuhan. Maka di saat sekarang virus corona ini, kita ada di rumah bersama dengan keluarga, mari kita belajar untuk evaluasi diri. Bagaimana hubungan kita sesama satu dengan yang lain, antara suami istri dengan anak. Demikian juga kita evaluasi kegiatan pelayanan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita ada bersama dengan keluarga di rumah, atau kita banyak untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita belajar. Dengan situasi dan kondisi sekarang ini, kita banyak di rumah. Mungkin selama ini kita kurang banyak di rumah karena kegiatan di luar sana. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, suami menjadi imam, demikian juga ibu menjadi teladan, dan membawa keluarga kita dalam mesbah. Kita belajar evaluasi diri, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Dan pada saat sekarang ini, dengan situasi dan kondisi, dengan keadaan kita di rumah, mari kita gunakan waktu ini dengan baik bersama dengan keluarga kita. Karena Efesus 5 ayat 15, 16, 17 mengatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Maka hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama dengan keluarga untuk evaluasi kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita, karena sibuk, karena segala sesuatu di luar sana, kita kadang-kadang sulit untuk melakukan refreshing ataupun melakukan evaluasi di dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita belajar, dengan kita ada di rumah dan kita bersama dengan keluarga, mari kita evaluasi secara menyeluruh. Dan saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati. Hal yang ketiga, kita harus berkorban, memberi harta. Di mana jemaat pertama mereka mengatakan, dan mereka mengumpulkan harta dan membagi-bagi pada saat pertemuan mereka, karena mereka percaya memberi adalah tanda siap untuk menerima berkat. Dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mereka belajar untuk memberi. Memberi artinya hidup. Jadi kalau saya mau terjemahkan, kita sekarang ini melihat lampu ini. Lampu ini hidup. Dia memberi cahaya. Dan sudah saya mau jelaskan, AC ini hidup.
Tuhan kepada orang di sekitar kita, khususnya untuk keluarga kita. Tetapi banyak di antara keluarga yang sudah mati, nggak percaya lagi, karena pergumulan dan persoalan terus saling mendahului dalam setiap kehidupan. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, di mana kita harus memberi hidup. Harus kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 mengatakan, di mana janda di Sarfat memberi roti dari kekurangannya kepada Nabi Elia. Kalau hari ini kita melihat situasi dan kondisi, kita banyak di rumah. Mungkin penghasilan kita juga berkurang. Tetapi kebutuhan jasmani dan rohani kita harus terus berjalan. Tetapi di sini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat, dan Nabi Elia berkata, "Hai ibu, buatlah bagiku sepotong roti bulat kecil, berikanlah kepada aku." Tetapi perempuan itu menjawab, "Yang aku punya hari ini adalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Memberi dalam kelimpahan itu biasa, tapi bagaimana dengan keadaan kita ini?" Yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Janda di Sarfat ini hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi ketika dia bertemu hamba Tuhan itu, dan dia katakan, "Hanya ini harta yang kumiliki." Tetapi Nabi Elia berkata, "Buatlah bagiku terlebih dahulu, maka Allah Israel akan memberkati engkau." Tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai musim tiba. Hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini juga kita mengalami hal yang sama. Kita berkata, mungkin tabunganku hanya tinggal sedikit. Mungkin sekarang apa yang terjadi ke depan, kalau virus ini berjalan sampai 2-3 bulan lagi, apa yang terjadi? Mungkin saya di PHK. Mungkin juga saya tidak makan minum lagi. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa janda yang di Sarfat itu hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi dia memberikannya untuk Tuhan, memberikannya untuk Nabi Elia. Maka janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi hari ini saya sampaikan, apapun pergumulan dan persoalan, jangan takut. Ayub 3:25 menjelaskan, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku." Maka hari ini saya mau sampaikan, mari kita berpikir positif. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Demikian juga kita harus juga isi hidup kita ini, tubuh kita ini, jasmani dan rohani kita harus seimbang. Situasi dan kondisi sekarang ini kita harus juga banyak makan yang bergizi. Demikian juga kita harus memperkuat imun. Dan juga kita harus bersekutu dengan Tuhan seperti jemaat mula-mula itu. Mereka berkumpul satu dengan yang lain. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Mereka berbagi sesuatu. Bahkan mereka ada yang menjual hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Mari kita belajar bagaimana kita mengasihi. Dan firman Tuhan menjelaskan dalam Yohanes 4 ayat 20. "Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ialah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Ini berbicara tentang kasih. Tetapi kita sering, kelihatannya kita itu mengasihi. Kalau di gereja gitu, kalau kita menyembah, waduh luar biasa. Tetapi keluar dari gereja itu, apakah kasih itu masih mengikuti kita? Apakah kasih itu masih bisa kita praktekkan? Karena dikata, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya. Artinya, ketika kita berkata aku mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi keluarga kita. Tetapi apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Dalam virus corona ini, kita akan dievaluasi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dalam kondisi sulit ini, tadi saya sampaikan, kalau orang berkata, memberi dalam kelimpahan itu biasa. Tapi kalau memberi dalam kekurangan itu yang luar biasa. Maka hari ini saya mau ingatkan kembali, mari kita belajar bagaimana kita melayani, bagaimana kita mengasihi. Dan dikatakan, jika seorang berkata aku mengasihi Tuhan, dia membenci saudara, dialah pendusta. Tetapi di dalam gereja pada saat sekarang ini, kita sedang diproses supaya kita menjadi berkat. Saya belajar melalui virus corona ini. Saya mengucap syukur. Karena dengan virus corona ini saya banyak di rumah. Saya banyak belajar firman Tuhan. Saya juga merenungi bagaimana hubungan
terjadi, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang harus dikurangi dengan melalui virus corona. Banyak waktu sekali di rumah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga banyak waktu di rumah. Tetapi apakah waktu ini kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan? Apakah waktu ini kita gunakan untuk bersekutu bersama dengan keluarga kita? Maka saya sampaikan, seorang ayah itu harus menjadi imam di tengah keluarga. Inilah saatnya. Kaum bapak-bapak itu, panggil istrimu, panggil anak-anakmu, bikin mesbah keluarga. Baca firman Tuhan, sharingkan firman Tuhan. Jemaat mula-mula ini menjelaskan seperti itu. Mari kita belajar. Ini bukan suatu kebetulan virus corona. Dan pada saat sekarang apapun, kegiatan apapun diadakan di dalam rumah. Bahkan gereja pun sudah beberapa minggu ini tidak ada ibadah dalam rumah masing-masing. Ini kesempatan. Mari Bapak Ibu, kesempatan ini jangan dia-sia-siakan. Apalagi gereja ini memberikan video setiap minggu. Dengarkan firman Tuhan ini. Dan juga sharingkan firman Tuhan ini. Setelah mendengar, jangan langsung tutup. Sharingkan. Ayah bertanggung jawab menjadi imam. Demikian juga ibu dan anak-anak. Sharingkan firman Tuhan ini. Dan kita harus belajar untuk memiliki kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu dan tidak membanggakan diri. Dan tidak bersukacita dalam hal-hal yang tidak benar. Tetapi bersukacita dalam kebenaran. Untuk itu mari kita belajar. Di mana dikatakan berkorban, memberi harta, berkorban, memberi waktu, berkorban, memberi tenaga, maka Tuhan dipermuliakan. Hal yang keempat, di mana dikatakan jemaat mula-mula itu mengalami banyak mujizat. Orang-orang percaya mengalami mujizat. Dalam Yohanes 6 ayat 2 menjelaskan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan hari ini pun mujizat itu ada. Mujizat dari dulu sampai hari ini tetap ada. Bahkan kita bukan hanya melihat, tetapi kita juga sering mengalami mujizat di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Mungkin apakah itu sakit, penyakit, ekonomi, atau apapun bentuknya, kita sudah sering mengalami mujizat itu. Di dalam Matius 14 ini, ayat 14 menjelaskan Yesus menyembuhkan banyak orang. Yang sakit sembuh, yang pincang berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Dan sampai hari ini mujizat itu terjadi. Tetapi tinggal kita bagaimana menyikapinya. Maka di sini dikatakan jemaat mula-mula mengalami banyak mujizat karena mereka percaya kepada Tuhan, karena mereka merenungkan firman Tuhan, karena mereka melakukan firman Tuhan. Maka dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Untuk itu kita jangan takut dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Apa itu mujizat? Mujizat adalah kejadian atau peristiwa yang ajaib yang terjadi bagi orang percaya. Mujizat itu hanya terjadi bagi orang percaya. Dan dikatakan kejadian atau peristiwa yang ajaib. Ini yang akan terjadi bagi orang percaya. Maka di sini cepat mula-mula itu menjelaskan mereka mendengarkan, mereka menerima, dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Kita semua ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya kita juga telah banyak mengalami mujizat. Baik di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, banyak sekali mujizat. Maka mujizat itu menuntun kita untuk semakin seru mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Karena dikatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka mujizat itu terjadi di dalam dirinya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Untuk itu marilah kita terus belajar untuk menyikapi hidup, supaya dalam setiap kehidupan kita, kita terima firman Allah itu dengan sungguh-sungguh. Waktu sekarang ini banyak belajar, di mana dikatakan bahwa kita harus menyimpan janji Tuhan itu dan merenungkannya dalam hati kita. Kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan itu, kita dengarkan firman Tuhan itu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah, baik di gereja maupun di mana, panggil keluarga, adakan mesbah, dan sharingkan firman Tuhan ini. Apa yang terjadi?
dan bagaimana kehidupan kita untuk menuju ke depan. Demikian juga kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dikatakan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, di mana kita harus belajar untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam mesbah keluarga. Di dalam mesbah keluarga ini kita akan mendengarkan, kita akan sharing satu dengan yang lain. Beda dengan kita beribadah di dalam gereja, kita hanya mendengar, merenungkan, tapi tidak sharing. Dan sadarlah sekarang, ketika mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini, pulang dari tempat ini, sharingkan bersama dengan keluarga, supaya Tuhan menolong dan memberkati. Demikian juga kita harus berkorban, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi harta kita. Itulah tanda kasih kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita memberi, berarti kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka hari ini saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di televisi, virus corona sampai hari ini sudah mencapai 5.000. Dan prediksi ke depan, ada yang mengatakan sampai bulan Mei, Juni. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, virus corona ini akan berhenti di akhir Mei ini. Berdasarkan pertimbangan, 3 bulan berjalan dan semua akan selesai. Saya percaya virus corona ini hanya bertahan 100 hari. Jadi untuk itu jangan takut. Mari kita memberi hidup untuk keluarga kita, memberi hidup untuk lingkungan di mana kita berada. Kita menjadi terang, memberikan kesejukan, maka Tuhan Yesus dipermuliakan. Inti daripada pelayanan itu, inti daripada Kristus adalah kasih. Mari kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Melalui hidup kita Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya percaya melalui firman Tuhan pada hari ini kita diteguhkan dan dikuatkan. Kesimpulan, bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? 1, yaitu menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh, di mana mereka mendengarkan dengan setia, memberikan waktunya dengan baik, dan memberi diri untuk dibaptis, meninggalkan kehidupan lama, masuk ke dalam kehidupan baru, meninggalkan kegelapan, masuk kepada kehidupan terang. Yang kedua, mereka bertekun dalam doa. Mereka bersama-sama dengan sehati berdoa dari satu rumah ke rumah yang lain. Bahkan mereka memecah-mecahkan roti secara bergilir. Demikian juga yang ketiga, mereka berkorban memberikan hartanya, membawa sesuatu untuk saling berbagi. Bahkan ada sebagian dari mereka menjual hartanya untuk dibagi kepada orang yang susah. Yang terakhir, jemaat mula-mula mengalami banyak mukjizat karena mereka sungguh menerima firman Allah dan percaya sampai hari ini pun mukjizat tetap ada. Untuk itu mari kita belajar melalui firman Tuhan hari ini. Kita harus menerima firman Tuhan, harus bertekun dalam doa, harus mau berkorban, maka kita akan mengalami mukjizat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu itu meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami semakin hari semakin sungguh untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kami belajar Bapa, supaya kami merenungkan firman-Mu ini, supaya kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga kami terus berdoa, dan kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau menolong, memberkati. Demikian juga kami diajar untuk berkorban waktu kami, tenaga kami, bahkan harta kami, maka kami akan mengalami mukjizat. Kami percaya Bapa, kami sudah sering mengalami mukjizat. Untuk itu teguhkan kami, supaya mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu di tempat ini, yang saat ini sedang dalam masalah, yaitu situasi kondisi corona ini Bapa. Sebagian umat-Mu mengalami ketakutan. Untuk itu kami berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap umat-Mu, supaya menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya virus corona ini akan berakhir, dan kami percaya Tuhan akan melindungi umat-Nya. Untuk itu teguhkan kami semua Bapa. Kami serahkan jemaat Bila Mahkota Pesona ke dalam tangan-Mu.
Demikian juga kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami mulai dari yang kecil sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan tolong, di mana mereka juga saat belajar di rumah, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan dan Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripadanya, dan pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Senyum, sapa, simpati.